Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ratna masih di bab yang sama, yaitu tentang analisa jabatan di part kedua ini atau pertemuan kedua ini. Nah, Bu Ratna ingin mengulas yang lalu dulu bahwa apa itu sih analisa jabatan. Di minggu lalu Bu Ratna sudah menjelaskan mengenai analisa jabatan. Analisa jabatan yaitu intinya mengumpulkan evaluasi, koordinasi jabatan atau pekerjaan di mana yang nantinya akan mendapatkan hasil meliputi uraian jabatan dan syarat jabatan itu sendiri. Nah, setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang langkah analisa jabatan. Ada 4 langkah dalam menganalisa jabatan. Yang pertama adalah kita sebagai penganalisa jabatan harus tahu. Kita mengkaji dulu organisasinya atau perusahaan kita secara keseluruhan. Kira-kira itu membutuhkan jabatan apa saja sih di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan kita. Langkah yang kedua, kita tentukan gimana jabatan-jabatan itu bisa saling mendukung informasinya dan bisa saling berhubungan. Kemudian yang ketiga, yaitu kita bisa menggunakan teknik-teknik tertentu dalam menganalisa jabatan. Tekniknya apa saja nanti akan dipelajari. Kemudian yang keempat, baru ada spesifikasi jabatan secara lengkap. Nah, 4 langkah analisa jabatan itu. Next, kemudian ketika kita sudah melakukan langkah-langkah tersebut, ada nih hasil dari analisa jabatan, ada 3. Yang pertama yaitu job description. Di situ di layar sudah Bu Ratna warnain, ada yang garis-garis besar nih aja. Job description yaitu adalah daftar. Intinya menggambarkan bagaimana sih tugas, wewenang, tanggung jawab dari suatu jabatan atau dari suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua ada job specification, job specification yaitu berisi tentang daftar pengetahuan apa saja, kemampuan apa saja, dan keterampilan apa saja yang diperlukan seseorang untuk menempati suatu pekerjaan tersebut atau suatu jabatan tersebut. Yang ketiga yaitu job design. Job design yaitu proses rancangan pekerjaan dengan penentuan tugas dan metode untuk melihat hubungan dari suatu pekerjaan atau dari suatu jabatan ke jabatan lainnya. Kayaknya masih bingung kalau misalkan Bu Ratna kasih hasil analisanya aja ya. Tapi intinya adalah job deskripsi adalah gambaran, namanya juga deskripsi atau uraian atau gambaran suatu pekerjaan. Kemudian ada spesifikasi, lebih lengkap lagi, spesifikasi pekerjaannya itu seperti apa. Kemudian kalau untuk job design sendiri yaitu hubungan antar suatu jabatan di dalam suatu pekerjaan. Nah, ada contohnya nih. Di sini ada analisa jabatan guru. Bu Ratna mendapatkan jabatan sebagai seorang guru produktif administrasi perkantoran. Nah, di dalam guru administrasi perkantoran, Bu Ratna akan analisa nih secara nggak detail ya, tapi secara ini aja, garis besar aja sebagai contoh. Yang pertama adalah job description. Sebenarnya di job description seorang guru apa sih? Tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang guru itu pertama, kita harus mendidik kalian. Yang kedua, mungkin dalam bentuknya mengajar. Kemudian kita seorang guru tidak hanya bertanggung jawab kepada kalian aja, tapi juga kita bertanggung jawab kepada sekolah dan kepada atasan-atasan kita, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dengan membuat administrasi guru berupa nilai, RPP, rencana pembelajaran, kemudian membuat tugas-tugas kalian, itu juga tugas kewajiban seorang guru. Kemudian yang pasti dan harus dilakukan saat ini yaitu mendisiplinkan siswa atau di sini kalian. Mendisiplinkannya bagaimana? Gini, seorang guru tidak hanya mendidik, tapi juga harus membuat karakter kalian itu lebih baik lagi. Jika kalian salah, jika kalian merasa gurunya melenceng,
kalian melenceng kayak gitu. Itu tugas guru untuk mendisiplinkan kalian untuk tetap berada pada jalurnya. Kemudian itu job description seorang guru. Kemudian apa sih job spesifikasi dari seorang guru? Job spesifikasi sendiri. Kalau Bu Ratna harus mengajar, mendidik, pasti Bu Ratna dari segi pengetahuan harus minimal lulusan S1 di bidang administrasi perkantoran. Tidak secara umum. Kalau misalkan Bu Ratna guru sejarah, tidak mungkin Bu Ratna mengajar kalian. Mengajar administrasi umum. Tapi Bu Ratna pasti akan mengajar sejarah. Nah, di sini juga diperlukan sertifikat pendidik juga. Bu Ratna bisa mengajar jika memiliki sertifikat itu. Kayak gitu. Kemudian yang kedua ada kemampuan menguasai bidang tertentu dan pengalaman Bu Ratna mengajar ada nggak sih? Jika belum ada, guru itu pasti memiliki pengalaman mengajar. Baik ketika magang ataupun setelah lulus itu dia langsung mengajar. Kemudian di situ ada keterampilan. Keterampilannya harus bisa mengajar, menguasai kelas, teknologi, dan selalu update dengan informasi-informasi pendidikan saat ini. Kemudian, seorang guru dari segi kepribadian juga pasti harus sopan. Tidak mungkin guru mengajar di kelas itu dengan kata-kata kasar. Harus sopan, kemudian sabar. Insya Allah. Kemudian di spesifikasi guru juga ada secara umum dilihat baik fisiknya, termasuk jenis kelamin, kemudian mohon maaf kecacatan atau ya secara fisik lah. Orang guru itu wanita atau laki-laki, kemudian umurnya berapa, seperti itu. Itu spesifikasi secara umum. Kemudian hasil analisa jabatan yang ketiga yaitu job design atau hubungan pekerjaan. Guru pasti akan berhubungan dengan masyarakat sekolah. Masyarakat sekolah tuh siapa aja? Siswa, kalian, kepala sekolah, komite. Itu termasuk dalam masyarakat sekolah. Di rancangan pekerjaan guru, itu juga guru akan berhubungan dengan seluruh masyarakat sekolah, baik di dalam ruangan kelas maupun di luar. Di dalam kelas, Bu Ratna mengajar kalian. Oke, tapi di luar kelas, kalian Bu Ratna ajar. Apakah ketika kalian melihat Bu Ratna akan diam saja? Atau Bu Ratna melihat kalian akan diam saja? Tidak. Hubungan itu terus berjalan. Walaupun tidak berada di dalam kelas. Itu contoh deh analisa jabatan guru secara umum. Di situ bisa dilihat ya. Kemudian, di sini Bu Ratna akan kasih tugas untuk kalian. Tidak jauh-jauh dari contoh sebelumnya, Bu Ratna itu memberikan contoh menganalisa jabatan guru. Bu Ratna harap kalian bisa menguraikan juga lowongan pekerjaan nanti dengan 3 hasil analisa jabatan. Tadi analisa jabatan yang pertama yaitu job description, kedua job specification, dan ketiga adalah job design pada lowongan pekerjaan ini. Mungkin di stop Bu Ratna agak lama di sini ya lowongan pekerjaannya. Ada lowongan pekerjaan staf keuangan. Nah, di situ sudah ada deskripsi pekerjaannya, kemudian kualifikasi yang diperlukan. Nanti silahkan dari iklan ini atau lowongan pekerjaan ini kalian uraikan. Mana yang termasuk job spesifikasi, mana yang termasuk job deskripsi, dan mana yang termasuk job design. Misalkan ada pertanyaan nih, Bu Ratna, ternyata di lowongan pekerjaan ini nggak ada nih job desainnya. Terus gimana Bu Ratna? Boleh nggak ditambahin? Boleh banget. Jadi kalian nggak harus terpaku pada lowongan pekerjaan ini. Bisa dilihat di contoh-contoh lain, sebenarnya untuk staf keuangan sendiri itu job desainnya seperti apa sih? Job deskripsinya seperti apa sih? Kalian boleh cari di bawah Google ya, paling banyak sekarang, atau Wikipedia, terserah kalian. Memakai dari sumber manapun oke. Kemudian, di sini waktu pengerjaannya adalah 7 hari. Dari kalian melihat video ini, mohon maaf, dari mendapatkan tugas ini. 7 hari maksimal, atau bisa disebut deh hari pertemuan selanjutnya. Kalau hari ini hari Senin, berarti Senin depan sudah dikumpulkan. Ya, melalui Google Classroom sini nggak apa-apa, atau email Bu Ratna, nanti lebih lengkapnya akan Bu Ratna berikan di tugas Bu Ratna. Oke, untuk tugasnya mungkin sekian dulu, kemudian kita lanjut lagi nih.
Di situ ada tujuan analisis jabatan. Ketika sudah menganalisa, sudah tahu hasilnya, kita harus tahu sebenarnya tujuannya apa sih. Bisa dibaca di situ menurut Permendagri nomor 35 tahun 2012 tentang analisa jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah di bab 2 pasal 3 ada 3 analisa jabatan. Yang pertama adalah membina dan menata suatu kelembagaan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Ketiga adalah evaluasi kebijakan program pembinaan, penataan, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Next, di situ ada fungsi analisis jabatan. Ada 5 fungsi analisa jabatan. Lebih lengkapnya bisa dipelajari di modul Bu Ratna. Di situ fungsi pertama yaitu pengadaan tenaga kerja. Pasti karena tadi sudah menganalisa jabatan, jadi kelihatan deh jenis pekerjaan apa aja dan lowongan pekerjaan apa aja yang bisa dilihat. Kemudian yang kedua adalah pelatihan. Misalkan di saat ini di era modern seperti ini, guru harus melek teknologi. Maka dari itu dilakukan pelatihan-pelatihan tentang teknologi, IT, dan lain-lain. Kemudian evaluasi kinerja, penilaian prestasi dan promosi atau transfer pegawai. Lebih lengkapnya balik lagi ke modul bisa dibaca atau dipelajari sendiri. Kemudian ada 4 metode analisa jabatan. Metode analisa jabatan yang tadi atau teknik analisa jabatan ada 4. Yang pertama yaitu kuesioner atau daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu secara tertulis yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian diberikan kepada pegawai atau kepada seseorang di jabatan tersebut di suatu perusahaan, kemudian terlihat deh nanti hasilnya apa. Yang kedua ada pengamatan atau observasi. Cuman lihat aja. Pengumpulan datanya cuman lihat aja, ngamatin, kemudian kita catat hasilnya apa. Yang ketiga adalah wawancara atau interview. Kita panggil pegawai kita atau orang jabatan tertentu, kita panggil, kita tanya-tanya. Daftar pertanyaan juga sudah kita siapkan sebelumnya. Yang keempat adalah menulis laporan secara singkat atau pegawai tersebut, pegawai yang ada di tempat magang kita atau tempat perusahaan kita, dia menuliskan laporan. Sebenarnya pekerjaannya dia tuh berhubungan dengan apa aja sih? Nah, di situ merupakan teknik atau metode analisa jabatan ada 4 tadi ya. Oke, sekian dari Bu Ratna, itu merupakan bab 2, jadi sudah ada 2 pertemuan tentang bab 2 ini, dan ada tugas juga, jangan lupa tolong dikerjakan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.